Halo, selamat pagi menjelang siang, siswa-siswi kelas 11 OTKP SMK Yosudarso Kaunganten. Ya, bertemu kembali dengan saya, Pak Sugito, di pembelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Merupakan salah satu mata pelajaran kompetensi kalian di bidang perkantoran yang akan mempelajari hal-hal berkaitan dengan administrasi sarana prasarana, peralatan kantor, mesin-mesin kantor, perabot kantor, dan juga interior kantor. Itu untuk yang di kelas 11. Nah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu, kita sudah sedikit membahas materi pembelajaran OTK Sarpras ini, di mana saya sudah meminta kalian untuk semuanya tetap bergabung di grup pembelajaran PJJ saya, grup WA khusus. Ya, jadi saya menggunakan grup WA 11 OTKP OTK Sarpras, dan per hari ini saya mengganti adminnya ke nomor WA saya yang satunya. Dan juga di minggu kemarinnya ya maaf, saya juga sudah meminta Anda untuk bisa bergabung ke Classroom. Kenapa saya menggunakan Classroom selain menggunakan grup WA ini? Ya, karena saya berharap bahwa dengan adanya Classroom, ini Classroom untuk kelas kalian, ya, ini forumnya. Di sini saya akan selalu mengupdate informasi, baik itu materi-materi pelajaran maupun penugasan-penugasan, untuk bisa kalian simak, ikuti, dan supaya jangan sampai kalian kehilangan jejak. Ya, karena pengalaman yang sudah-sudah, kalau kita hanya mengandalkan grup WA, chat saya yang minggu kemarin, 2 minggu kemarin, bahkan bulan atau berapa bulan yang kemarin pasti akan hilang. Ya. Atau sudah tidak ditemukan lagi oleh kalian karena ada yang biasa membersihkan chat. Ya. Sehingga materi-materi dari saya, tugas-tugas dari saya, bahkan link-link tugasnya pun ikut hilang. Nah, sehingga saya berharap dengan adanya Classroom ini nanti bisa membantu kalian semua untuk memudahkan menemukan kembali materi-materi yang sudah saya ajarkan, saya berikan, termasuk tugas-tugas, baik itu tugas mandiri, latihan soal maupun ulangan, untuk bisa kalian temukan kembali dan kerjakan apabila memang belum mengerjakan. Itu harapan saya. Dan sampai dengan hari ini, itu baru 25 peserta didik. Mudah-mudahan nggak ada yang salah masuk di grup Classroom ini. Ya, ada Anita, Arum, Ayu, dan seterusnya. Saya berharap dan saya minta, mohon dengan sangat untuk siswa-siswi yang dalam Classroom ini menggunakan akun dengan bukan nama asli, silahkan diganti terlebih dahulu. Ya, silahkan dibetulkan seperti ini, siapa Saj, Pram, kemudian ada Sutri Baru, ada Momoy, ada Koko Septian, dan sebagainya. Ini tolong diedit di akun Anda supaya namanya menggunakan nama asli Anda, lengkap, akan lebih baik. Supaya apa? Supaya nanti dalam hal penugasan dan penilaian, di sini saya bisa dengan mudah menemukan, ya, dengan mudah menemukan siapa-siapa yang sudah mengumpulkan tugas dan atas nama siapa. Ya, karena saya tidak tahu yang atas namanya Pram, yang namanya siapa Sats, itu siapa. Jadi tolong dibetulkan dulu namanya. Begitu ya. Jadi terima kasih yang sudah tergabung, ada 25 siswa, silahkan nanti disimak, diikuti pembelajarannya di situ, karena di situ materinya ada, penugasannya juga ada di grup Classroom ini. Ya. Catatan tadi sekali lagi, yang namanya belum sesuai, belum benar di Classroom, tolong dibetulkan dengan nama asli. Ya. Saya akan lanjutkan ke berikutnya. Sekarang saya akan membahas sedikit materi yang sudah saya sharekan kemarin, itu tentang memahami administrasi sarana dan prasarana kantor. Nah,
Sebenarnya itu bukan satu-satunya materi yang akan kita pelajari di semester ini, karena di semester ini ada 5 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai di pembelajaran OTK sarana dan prasarana ini. Mulai dari memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor, memahami regulasi sarana prasarana kantor, menerapkan K3, kesehatan keselamatan kerja perkantoran, menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor atau office supplies, menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor atau office mesin. Nah, ini nanti berkaitan juga dengan KD keterampilannya, mulai dari melakukan pengelompokan ruang lingkup administrasi sarpra sampai ke menggunakan mesin-mesin kantor. Ya. Saya rasa menggunakan mesin-mesin kantor ini sebagian kecil atau sebagian besar dari kalian sudah pernah ada yang menggunakan alat-alat atau mesin-mesin kantor tersebut. Ya. Ini ya, jadi materinya yang akan kita pelajari, dan selanjutnya saya akan masuk ke materi OTK Sarpras yang pertama yang sudah saya sharekan materinya di 2 minggu kemarin, yaitu memahami administrasi sarana prasarana. Administrasi sarana prasarana di sini ini meliputi 2 hal, 2 KD yang akan kita pelajari, mulai dari ruang lingkup administrasi sarana prasarana kantor dan juga regulasi sarana prasarana kantor. Nah, nanti bicara tentang regulasi sarana prasarana kantor, kita akan lebih banyak berbicara soal peraturan pemerintah yang mengatur tentang regulasi. Seperti itu. Nah, kalau di materi yang pertama, ruang lingkup administrasi sarana prasarana kantor ini, kita akan membahas pengertian-pengertian dasar dan juga tujuan dari administrasi sarana prasarana kantor itu untuk apa. Oke, saya mulai dari pengertian umum dulu. Berbicara tentang administrasi sarana prasarana, itu terdiri dari 3 suku kata. Yang pertama administrasi, yang kedua sarana, dan yang ketiga prasarana. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan administrasi? Administrasi adalah suatu usaha, aktivitas, atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Itu pengertian administrasi. Sedangkan sarana, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Lalu prasarana sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, atau proyek. Jadi jelas di sini pengertian administrasi apa, sarana apa, prasarana apa. Bisa kalian nanti mengelompokkan, membedakannya. Ya. Nah, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana itu bagaimana? Itu adalah suatu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta pergerakan pegawai ataupun karyawan yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan memakai sarana dan prasarana kantor guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan regulasi sarana dan prasarana adalah suatu aturan atau ketentuan yang mengatur pemakaian yang tepat guna dari sarana dan prasarana kantor. Makanya tadi saya berbicara tentang peraturan pemerintah. Jadi ada aturannya. Jelas nggih? Ya, saya lanjutkan ke ciri-ciri administrasi. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 atau lebih. Kedua, terdapat tujuan yang hendak dicapai. Ketiga,
terdapat kerjasama antara suatu pihak dengan pihak yang lain. Keempat, terdapat proses atau usaha melakukan suatu aktivitas atau kegiatan perkantoran. Dan yang kelima, terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Itu beberapa ciri-ciri dari administrasi. Jelas nggih? Lanjut. Lalu apa fungsi administrasi sarana dan prasarana kantor? Nah, fungsi administrasi sarana prasarana kantor ini adalah untuk memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam proses aktivitas atau kegiatan bekerja dalam suatu kantor, serta memeliharanya agar tugas-tugas pekerjaan yang diberikan oleh atasan kepada karyawan atau bawahan dapat terlaksana dengan maksimal, baik, dan lancar. Nah, kalau kita lebih lihat spesifik perbagian, makanya dalam fungsi administrasi sarana dan prasarana kantor itu ada fungsi perencanaan, fungsi faktor penentu kebutuhan, fungsi penganggaran, fungsi pemindahan atau penyaluran secara fisik, fungsi pergudangan atau penggudangan, fungsi perawatan, fungsi inventarisasi, dan fungsi penghapusan barang. Nah, nanti tugas kalian adalah coba cari penjelasan-penjelasan detail dari masing-masing fungsi ini. Mulai dari fungsi perencanaan itu apa, bahkan sampai fungsi inventarisasi, fungsi penghapusan barang itu apa. Coba kalian searching ke Google supaya Anda bisa menemukan atau kalian bisa menemukan dari berbagai sumber. Tidak hanya mendasarkan pada sumber yang hanya satu, tapi lebih dari satu akan lebih baik seperti itu. Kalau tadi bicara tentang fungsinya, sekarang bicara soal tujuan administrasi sarana dan prasarana kantor. Ya. Fungsi sama tujuan sama atau beda? Ya. Kalau fungsi itu lebih kepada nilai guna atau kegunaan, kalau tujuan itu hal-hal yang ingin dicapai. Pada hal-hal yang ingin dicapai. Jadi di sini tujuan administrasi sarana dan prasarana kantor antara lain satu, mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat dibutuhkan dalam keadaan dapat dipakai dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga yang layak, serta dengan memberikan pelayanan yang baik. Tujuan yang kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perbekalan serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan. Ini seperti pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Tujuan yang ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana atau perbekalan yang siap pakai, ready for use, ke unit-unit kerja maupun personel sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara optimal. Dan tujuan yang keempat adalah mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil baik secara preventif maupun represif, secara optimal guna mendukung optimalisasi fungsional maupun umur barang. Itu 4 tujuan yang pertama, dan masih ada tujuan-tujuan yang lain. Ini ada yang kelima, mampu melakukan
pengakhiran fungsi sarana dan prasarana atau perbekalan dengan pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas serta mencegah tindakan pemborosan. 6. Mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan, sehingga selain dapat menekan pengeluaran biaya, baik berkaitan finansial, tenaga, waktu, material, maupun pikiran, juga mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dan tugas dalam organisasi. Tujuan yang ketujuh, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel, sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Dan yang kedelapan, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana atau perbekalan secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi, sehingga dapat dicegah dan dihindari tindakan penyimpangan maupun pemborosan. Nah, sampai di situ mudah-mudahan sudah bisa memberi gambaran kepada kalian semua. Sebagai bagian akhir untuk penjelasan dari saya hari ini, coba kalian bisa menyimak lagi penjelasan singkat dari video pendek berikut ini. Silahkan dilihat. Ya, mohon maaf untuk videonya saya lanjutkan untuk minggu selanjutnya dulu ya. Untuk hari ini kalian bisa lanjutkan dengan mengerjakan penugasan. Dan jangan lupa baca lagi materinya, baru kalian mengerjakan penugasan yang saya berikan hari ini. Apabila ada kesulitan, silahkan kalian tanyakan lewat grup chat WA kita, supaya kita bisa komunikasi dengan baik, supaya kalian bisa memahami materi dengan baik, dan selamat belajar. Terima kasih.